Jadi kalau ahli perang itu kan ahli pembunuh. Kalau perang kan membunuh. Kamu asal ngomong aja, nggak ngerti kamu. Salah Tuan Lamsen. Ya, pembunuh dengan ahli perang itu beda. Belajar lagi, belajar lagi. Oh iya, iya. Jadi Muhammad tidak pernah perang ya. Ya terserah kamu, suka-sukamu lah. Belain Muhammad itu tidak pernah perang. Kalau pernah perang berarti membunuh dong. Terserah kamu kalau kamu bunuh ya, atau mungkin menyelamatkan kalau perang. Bagaimana, terserah kamu pemikiranmu. Saya tidak pernah mengatakan kalau Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah perang. Bahkan dia itu adalah jenderal perang. Tapi Anda harus pahami, pembunuh dengan ahli perang itu berbeda. Kalau pembunuh itu Paulus, dia bukan ahli perang. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, dia sama seperti Musa. Ya, dia harus sama seperti Musa karena memang sudah dinubuatkan, wajib sama seperti Musa. Jago perang dia. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita kabar kebenaran dari Allah. Gitu. Kalau Paulus pembunuh, dia bukan pahlawan, dia bukan. Musa itu pahlawan bagi umatnya. Nah, Yesus juga adalah pahlawan, tapi gagal dia. Dia tidak mampu menyelamatkan kaumnya. Paham ya, Tuan Lamsen? Mimpi apa, Bro Zulkifli? Fakta sudah ada pengakuan Sayyid Al-Jabai, Wahab Ibnu Sulaiman, dan Ibnu Zurais mengimani Paulus diangkat menjadi rasul oleh Yesus di tanah Antakia. Lalu nikmat mana lagi yang kau mau dustakan? Mana dalilnya? Kalau yang kayak begitu, Yesus aja bisa kalian lantik menjadi Tuhan. Apalagi hanya lantik sebagai rasul. Apa sih yang tidak bisa kalian lakukan untuk menyesatkan manusia? Coba. Ya toh, kan sudah halal dalam agama kalian. Beritakan meski dengan dusta, jika itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu loh. Bro, kau minta dalil, itu dalilnya sebutkan. Tiga ulama besar kamu mengimani Paulus itu adalah seorang rasul yang diakui daripada Wahab Ibnu Sulaiman, Ibnu Juraij, dan Ibnu Katsir. Lalu kenapa kau dustakan mereka? Mereka ini ulama-ulama besar loh. Kenapa kau tidak percayakan mereka? Malah kau mengotot-ngotot bahwa mengibuli-ngibuli Paulus itu bukan rasul, pembohong, penipu, dan segala macam fitnah untuk dia. Sedangkan ulama besar kamu mengimani Paulus. Tunjuk dalilnya. Saya butuh dalil. Ya, serigala seperti Anda ini tidak bisa dibiarkan berasumsi ria. Dalil dulu dong. Lawang manusia aja kalian lantik jadi Tuhan kok. Apalagi hanya seorang pembunuh. Tidak ada susahnya kalian lantik menjadi rasul. Menyebut nama imam-imam, ulama-ulama, itu biasa buat kalian. Lalu dalam agama kalian kan agama takia. Manusia aja bisa kalian Tuhan kan. Coba, mana dalilnya? Saya pengen lihat. Ya terserah kamu lah, mau diapain Muhammadmu itu. Kalau sudah pernah perang, masa nggak membunuh? Terserah kamu. Jadi perang itu menolong orang, menghidupkan, bukan membunuh. Kalau perang, pakai pikirannya gimana cara berpikirnya Islam ini? Ini ustadz besar kok cara berpikir lain. Nah, inilah yang saya katakan sekali lagi ya, Tuan Lamsen. Anda menjadi Kristen itu membuat Anda menjadi bodoh. Pembunuh dengan ahli perang itu beda. Pembunuh dengan ahli perang itu beda. Yang dikatakan perang berarti itu disetujui adanya kedua belah pihak untuk saling memerangi mencapai titik tujuan, yaitu menang dari pihak lain. Nah, tentu dalam perang itu terjadi bunuh-bunuhan jika tidak ada solusi yang diambil dengan cara damai. Itu beda. Kalau pembunuh mah seperti Paulus, orang tidak punya kesalahan, tidak ada punya alasan membunuh orang. Itu beda. Jadi Tuan Lamsin sini harus banyak belajar dulu membedakan antara pembunuh dengan ahli perang.
Itu. Ya, Tuan Lamsen ya, belajar lagi ya. Tunjukkan dalilnya. Minta dalil dari kitab yang tidak kamu percayai. Emang apa ini? Tunjukkan dalilnya. Kecuali kamu minta dalil dari Al-Quran. Baru kamu ya berterima. Kalau dari Alkitab mana bisa kamu terima? Ngapain kasih dalil sama kamu? Nggak perlu kasih dalil seperti si Jul ini. Tunjukkan dalilnya. Sementara dalil itu diinjak-injak, dihina-hina. Tuan Lamsen, dalil yang saya minta itu adalah pembuktian bahwa Paulus itu diimani oleh ulama sebagai utusan Yesus. Itu dalil yang saya minta. Berarti dalilnya itu harus dari Al-Quran atau dari hadits, ya, atau ijma para ulama. Itu yang saya minta. Kalau dari kitab Anda, saya paham, ya, saya lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri, Tuan Lamsen. Mau tanya tentang apapun di kitab Anda, pasti akan saya kasih. Saya memang serigala. Serigala yang buas. Serigala itu sifatnya jujur. Mereka mangsa dari depan, bukan dari belakang. Anda tahu itu serigala? Sialah serigala itu. Serigala itu sifatnya gentleman. Jadi buktinya saya sudah berikan. 3 ulama besar kamu di screenshot yang saya berikan. 3 ulama kamu mengakui Paulus itu adalah Rasul Yesus. Lalu di mana lagi? Lalu kenapa kamu dustakan mereka? Itu bukti saya. Mau nggak dibantah itu? Saya nggak melihat kamu ada screenshot mana. Dalilnya apa gitu loh. Kamu menuduh ada ulama yang mengakui Paulus itu sebagai utusan Yesus. Ya. Mana dalilnya? Tunjukkan di sini. Sebagai serigala ya harus Anda gentleman meski Anda sudah ngaku, ya kan? Mana dalilnya? Tunjukkan. Di kitab mana itu ada? Aku pun bingung. Tidak masuk akal saya. Yesus kami itu maha tahu, tapi maha tidak tahu. Yesus kami maha lemah, tapi maha kuat, maha kuasa. Itulah Yesus kami, diajarkan oleh Alkitab kami. Ya terserah mau terima atau tidak. Tuhannya Kristen bernama Yesus itu dibopong, ditenteng sama iblis. Ya, dibawa naik ke bumbungan bait suci, dibawa ke gunung pasir, padang pasir. Kemudian apa kata Yesus kepada iblis? Sembahlah Allah. Coba. Hanya kepada Allah engkau berbakti, kata Yesus kepada iblis. Nah, sekiranya iblis itu mendengarkan perintah Yesus, maka jelas iblis itu akan menjadi seorang yang taat. Kalau orang taat kepada perintah Tuhan yang dibawa oleh para nabi, maka orang tersebut disebut sebagai muslim. Nah, iblis itu ketika diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah hanya kepada Allah, iblis menolak. Berarti Yesus itu gagal. Tuhan gagal. Kan kasihan, kelihatan KW-nya. Yesus itu mengutip kitab para nabi. Sudah dijelaskan di situ sebab ada tertulis, ya. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya lah engkau berbakti. Bukan Allah yang menyembah iblis, tetapi sembahlah Tuhan Allahmu. Ya, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Begitu Pak Zulkifli. Jangan kau bilang sembahlah Allah. Tidak, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Oke? Jangan pelintir-pelintir. Nah, Allah yang dimaksud Yesus di situ siapa? Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya, bukan kepadaku, tapi kepadanya engkau berbakti. Iblis menolak untuk sembah kepada Allah. Berarti Yesus gagal. Sosok Tuhan gagal, tidak mampu memerintahkan, menginstruksikan apa yang dia inginkan kepada iblis. Ditolak dia sama iblis. Kasihan kan?
membuktikan dia itu KW. Jadi ada dua hal yang perlu Anda pahami di situ. Yang pertama, yang dicobai di situ adalah Allah. Yesus hanya objek untuk membuktikan apakah benar yang tertulis itu bisa terbukti kebenarannya. Yang kedua, Yesus memerintahkan kepada iblis untuk menyembah kepada Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Baca Yohanes 17 ayat 3. Mau tanya nih Pak Zulkifli, memang Miriam Ibu Isa itu saudara Harun atau putri Imran itu umur berapa sih ketika melahirkan Isa Al-Masih? Coba Anda jelaskan ya, mulai dari Musa sampai Yesus itu 1500 tahun jaraknya. Apakah Miriam itu berumur 1500 tahun baru Isa itu lahir? Coba jawab pertanyaan saya. Oke, saya akan jawab. Tapi Anda berjanji untuk menjawab juga. Apakah Maria itu dihamili oleh Daud sehingga Yesus disebut sebagai anak Daud? Dan berapa tahun jaraknya antara Daud kepada Maria? Kenapa Yesus itu disebut sebagai anak Daud? Mampu enggak Anda untuk menjawab itu? Kalau mampu, saya pun akan menguraikannya. Gimana? Muter lagi, hati-hati, muter lagi dia Gurunda Juma, hati-hati. Yesus disebut anak Daud ya karena dia memang keturunan dari Raja Daud ya. Kamu itu pikirannya gimana sih, kalau udah ada anak aja berarti kan ada bapaknya, ada ibunya yang langsung di atasnya gitu kan. Ya enggak lah. Kamu kan tahu kan ya, sebutannya Bani Israel, anak-anak Israel ya, keturunannya orang Israel, maksudnya keturunan. Bukan yang sekarang Bani Israel itu ya keturunannya Israel ya. Jadi Israel punya anak berapa juta gitu. Otaknya kalian itu gimana sih? Ya itu gampang sekali kalau begitu. Hei Zuma, apaan sih kamu itu? Jadi gini, Pak David, saya hanya ingin teman-teman Anda yang saya katakan serigala ini, itu menyadari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Al-Quran itu jangan kemudian ditelan tanpa ilmu. Karena meski hanya umat terjemahan, tapi kalau kayak gitu masalahnya kan jadi malu sendiri kan. Ada di dalam ajaran agama Islam pernyataan Maryam saudara Harun. Itu dijadikan sebagai olok-olokan. Padahal Yesus anak Daud, mereka lupa gitu loh. Yesus anak Abraham, mereka lupa. Antara Daud dan Yesus itu jaraknya berapa tahun. Ya, padahal Maryam saudara Harun itu adalah pernyataan-pernyataan biasanya itu kalau pakai ilmu tapinya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jadi kalau saya dikatakan bersaudara dengan siapapun yang boleh, yang selama dia itu adalah seorang muslim. Ya, makanya saya katakan ketika di dalam kitab Anda dikatakan Yesus anak Daud, anak-anak Abraham, anak-anak Allah, ya, hal sebutan itu sama sekali bukan sebenar-benarnya anak Daud, sama sekali bukan anak Abraham, apalagi anak Allah. Itu sama sekali bukan. Dan di dalam Islam semua orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh adalah bersaudara satu sama yang lain. Itu ayatnya saya sudah bacakan terjemahannya tadi. Jadi kalau dalam ajaran agama Islam itu semua muslim itu bersaudara, kemudian dikatakan Maryam saudara Harun, itu bahasa itu adalah sebuah majas. Jangan karena umat terjemahan malah membuat orang Kristen yang lain malu, karena kalau ditanya Yesus anak Daud betul kagak? Nah, itu kan Pak David pun akan mengatakan saya ini kurang belajar kan? Padahal itu maksud saya gitu. Jadi katakan kepada teman saudara bahwa pernyataan Maryam saudara Harun itu adalah gaya bahasa, itu perumpamaan sebagai saudara. Di dalam Kristen juga ada kok, di dalam Matius 12 ayat 50 misalnya, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga dialah saudaraku.
Ya, dialah saudaraku perempuan, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah ibuku. Jadi jika Kristen itu masih mempermasalahkan pernyataan Maryam saudara perempuan Harun, itu artinya orang Kristen tidak mau berkaca pada kitab mereka sendiri dan hanya memamerkan mental-mental munafik seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan sesumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu itu tidak kamu lihat. Ayo orang munafik, keluarkanlah dahulu balok yang ada di matamu, ya, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, jadi katakan itu Pak David kepada teman-teman serigala-serigala Anda yang lain. Katakan saja, tidak usah tawar-menawar ya. Karena pertanyaanmu ini, pertanyaan kenapa Daud, Yesus disebut anak Daud, karena Yesus lahir di kandang domba ya. Dan Daud itu adalah seorang gembala pada saat itu ya. Dia seorang gembala karena Yesus itu lahir di kandang domba dan lahir di kota Daud, ya Bethlehem. Jelas itu, makanya disebut anak Daud. Karena dulunya sebelum Daud itu menjadi raja, ya, dia seorang gembala. Ini asumsi ria nih si pangeran nih. Pakai ilmu sekali-sekali napa berdialog itu. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Yesus disebut sebagai anak Daud karena dia lahir di dalam kandang domba, itu apa dasar pijakan Anda gitu loh. Asal-asal ngomong aja kamu itu. Jadi Maryam itu, Anda harus pahami ya, kenapa dikatakan bahwa Maryam saudara Harun. Maryam itu memang memiliki saudara yang berperilaku baik dan beramal saleh bernama Harun. Karena itulah orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam telah membuat aib dengan kehamilannya, lalu menyinggung masalah itu, bahwa tidaklah pantas saudara Harun seperti itu. Dan bangsa Israel perlu saudara tahu, saat itu seringkali memberi nama anak-anak mereka itu dengan nama para nabi. Ya, jadi saudara itu harus banyak belajar. Kalau saudara mempertanyakan bahwa saudara Harun bagi Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, dan menganggap bahwa pernyataan tersebut adalah bukti dari kesalahan sejarah di dalam Al-Quran, ya sebenarnya hal ini tidak perlu ditanyakan bila manusia itu mau jujur dan menggunakan akalnya. Tapi karena kalian adalah umat yang sesuai dengan Paulus katakan umat yang bodoh, ya karena itulah kemudian kamu pertanyakan hal ini. Padahal ini sudah sering saya ulas. Kenapa saya katakan ini adalah pernyataan yang bodoh? Karena kamu tidak menggunakan akal. Jelas di ayat dalam Al-Quran menceritakan bahwa Maryam memanglah tidak hidup sejaman dengan Nabi Harun, ya, atau saudara dari Nabi Musa. Adapun prasakata yang mengatakan bahwa saudara Harun itu juga bisa berarti bahwa Maryam memiliki garis keturunan dari hubungan darah melalui silsilahnya dengan Nabi Harun. Bukanlah memiliki arti yang secara langsung bahwa Maryam hidup sejaman dengan Nabi Harun, apalagi merupakan saudara kandungnya. Itu sama sekali tidak. Jadi Al-Quran itu mengisahkan Maryam ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam hidup sesama dengan Nabi Zakaria dan bahkan di bawah pemeliharaan beliau. Baca Al-Quran Ali Imran ya, ayat 36 sampai ayat 37 supaya kamu paham di situ. Jadi ungkapan yang biasa digunakan pada masa turunnya Nabi Isa alaihissalam tersebut, ya adalah sama seperti itu ketika diterangkan dalam Al-Quran ini. Seperti yang saya terangkan tadi kepada pendeta David Salim, ya, bahwa Yesus itu disebut sebagai anak Daud, disebut sebagai anak Abraham. Apakah berarti Daud itu punya istri dan istrinya melahirkan Yesus? Kan tidak. Nah, karena itulah kemudian saya katakan, kamu bertanya ini karena kamu nggak ada ilmu. Dan satu lagi yang perlu kamu tahu, dalam surah Al-Hujurat itu dikatakan orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Ngerti? Itu di dalam Al-Quran. Ya, jadi kamu harus banyak belajar
Begitu juga yang dikatakan Yesus dalam Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudaraku perempuan, bahkan dialah ibuku. Ngerti? Jadi kalau saya beriman, saya melakukan kehendak Tuhannya Yesus yang ada di surga, saya ini ibarat kata menurut Yesus, saya ini adalah ibunya. Saya ini adalah saudara laki-lakinya. Karena itu belajar lagi, ya. Terjun ke dunia debat kok ilmu nggak ada, gimana sih loh? Belajar, jangan kayak Tuan Lamsen. Tapi setahu saya malah Islam ini banyak golongannya, lebih dari 73, itu gimana itu, Bro? Perpecahan di dalam ajaran agama Islam itu hanya karena hukum syariat. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu nggak ada masalah itu. Tetapi di dalam Kristen, bukan mengenai hal hukum, tetapi mengenai Tuhannya. Ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak menuhankan Yesus. Coba, ada yang menuhankan Yesus nanti di surga, tapi di dunia tidak. Ada yang menuhankan Yesus di dunia, menuhankan juga ketika dia di surga. Banyak macam golongan di dalam Kristen itu, yang pada intinya tidak ada satupun yang selamat. Karena sama-sama menuhankan ciptaan Tuhan. Pahami itu, kawan. Muhammad adalah nabi palsu karena mengikuti ajaran Isa, ya, yaitu nabi palsu yang mengaku dirinya Kristus atau Al-Masih. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah dinubuatkan menjadi nabi palsu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Sementara di dalam kitabnya Bani Israel yang kemudian diterjemahkan ke dalam Septuaginta, lalu kemudian dipelintir lagi masuk ke terjemahan-terjemahan lain yang kamu imani dengan nama terjemahan lama, itu banyak menubuatkan tentang nabi-nabi palsu dan tidak ada satupun dari nubuatan itu kena kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebaliknya, nubuatan nabi palsu itu kena kepada Paulus. Contoh. Kejadian 49 ayat 10, ayat 27. Bagaimana kemudian ketika Yakub memanggil semua anak keturunannya, memanggil ke-12 anak-anaknya, lalu kemudian Yakub menerangkan masa depan mereka, anak-anaknya ini, sampai kepada Benyamin. Apa kata Yakub? Benyamin, saya melihat masa depanmu dari keturunanmu itu menjadi serigala, menerkam mangsanya dan membagi-bagikan pada siang hari, pada malam hari. Lalu siapa kemudian keturunan Benyamin yang mencabik-cabik ajaran tauhid, ajarannya Yesus? Paulus. Baca Roma 11 ayat 1. Ayo. Akulah dari suku Israel, dari suku Benyamin. Nah, sekarang mana tunjukkan nubuatan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Tunjukkan satu ayat saja. Saya sudah menunjukkan kepada Anda, ya, Kejadian 49. Monggo. Di mana ayatnya bahwa Yohanes mengakui dirinya anak Allah? Coba tampilkan. Kalau para murid disebut anak-anak Allah, ya. Karena Allah mengangkat orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Tetapi kalau anaknya hanya Yesus, ya. Anaknya yang tunggal, ya, hanya Yesus. Nah, tapi orang percaya atau murid-muridnya disebut anak-anak Allah, bukan anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu diangkat menjadi anaknya, tetapi kalau anak Allah, ya, diakui sebagai anaknya, ya, penerima waris kerajaan Allah. Itu kalau dikatakan anak Allah, ya, pewaris. Makanya kata Yesus di Matius 28 ayat 19 berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu pernyataan Yesus sebagai anak Allah, ya. Jadi Yohanes bukan anak Allah, tapi anak-anak Allah. Jadi gini,
Di dalam kitab Anda itu bukan cuma Yohanes yang disebut sebagai anak Allah. Semua yang disebut sebagai orang yang dekat kepada Allah itu boleh dikatakan sebagai anak Allah. Jadi bukan hanya dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama itu bertebaran ayat-ayat yang menerangkan tentang anak-anak Allah. Nah, yang dimaksud dengan anak Allah ini adalah orang-orang yang soleh. Orang yang taat kepada Allah. Bukan berarti Allah itu punya anak. Sama manusia punya anak. Bukan. Yesus itu adalah anak manusia. Ya, dia itu 100% anak manusia. Tidak ada 0 sekian persen pun sisi ketuhanan yang ada pada diri Yesus. Kecuali sebagai ciptaan Tuhan. Ini yang perlu kamu paham dengan baik. Ya kawan ya. Jadi tidak benar pernyataan penginjil atau siapapun ya dari pendeta atau pastor yang mengatakan Yesus itu sebagai anak Allah. Karena jelas Yesus itu lahir oleh manusia. Karena dia memang adalah manusia. Nah kalau Anda mengatakan di dalam kitab Anda banyak disebut sebagai anak-anak Allah. Iya sama, apa bedanya? Anak-anak ayam dengan anak ayam sama aja. Anak-anak kucing dengan anak kucing itu sama aja. Jadi anak-anak Allah dengan anak Allah itu sama. Kalau anak-anak Allah itu berbicara mengenai sesuatu yang jamak. Anak Allah berarti bisa berbicara satu oknum. Ya. Roma 8 ayat 14 dalam perjanjian baru. Orang-orang yang dibimbing oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Berarti orang-orang beriman ini bisa disebut sebagai anak Allah di dalam konsep iman Anda. Meski hal ini adalah melanggar ilmu tauhid. Karena Tuhan itu tidak punya anak. Itu yang perlu kamu paham. Sementara Yesus sendiri itu tidak mau disebut sebagai anak Allah. Berapa kali sudah saya ajarkan kepada kalian. Yesus menyebut dirinya sendiri dengan sebutan anak Allah. Di dalam Matius, dia menyebutnya sebanyak 30 kali. Di dalam Lukas, dia menyebutnya 27 kali. Di dalam Markus, dia menyebutnya 14 kali. Begitu juga di dalam Yohanes menyebutnya 14 kali. Kalau dirinya itu adalah sebagai anak manusia. Dan dia sama sekali tidak pernah, meski sekalipun, dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Ya, kamu harus belajar itu. Supaya jangan menyesatkan umat. Yang mengajarkan Yesus itu sebagai anak Allah itu adalah iblis. Contoh Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan dan berteriak, engkau adalah anak Allah. Siapa yang berteriak? Iblis, setan-setan. Berarti ya? Di dalam Lukas 8 ayat 24, Lukas 4 ayat 41, Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 9, dan banyak lagi dalilnya. Iblislah yang menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah. Kamu harus banyak belajar lagi dan berhenti menjadi iblis. Jangan menyesatkan manusia. Bagaimana kau tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan kalau kau mau menggunakan ayat-ayat Alkitab? Sedangkan SWT-mu pun mengakui Yesus adalah Tuhan. Al-Quran pun tidak kau pahami, tidak kau mengerti. Bagaimana kau mau memahami, mau mengerti ayat Alkitab? Nih muncul lagi serigala jangkrik nih satu nih. Al-Quran mengatakan, kamu tuduhkan Al-Quran menyampaikan Allah mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Dengan modal terjemahan gitu. Dengan kamu mengatakan Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, gitu. Dan kamu ingin menerangkan itu kepada saya yang paham Al-Quran. Sedangkan dirimu, jangankan paham Al-Quran, paham gospel aja yang kitab terjemahan gak bisa. Nih saya terangkan samamu ya. Supaya kamu jangan menyesatkan umat manusia. Wa izqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas attakhizuni. Yesus dihakimi oleh Allah. Coba. Wahai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku ya, sebagai Tuhan selain Allah? Itu Yesus dihakimi oleh Allah. Ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah kamu pernah mengatakan, apakah kamu pernah mengajarkan kepada Stephen, kepada orang-orang Kristen, attakhizuni, ya, jadikanlah aku
Wa ummi, dan ibuku, ilahaini min dunillah, Tuhan selain daripada Allah. Apa kata Isa alaihissalam? Apa kata Yesus? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak mungkin aku mengajarkan kepada Stephen, kepada Kristen, untuk menuhankan aku, karena itu bukan hakku untuk aku katakan. Lalu Yesus mengatakan, ya, in kuntu qultuh, kata Yesus, faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Itu perlu kamu pahami. Jadi kamu jangan mengotori mulutmu dengan ilmu terjemahan, di mana terjemahan itu kamu pahami sendiri dengan otakmu yang tidak tahu, yang tidak ada ilmu. Ayat selanjutnya mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku untuk aku katakan. Padahal di dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus yang manusia yang kau tuhankan pun pernah berkata kepada Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Itu pernyataan Yesus. Aku tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun selain dari apa yang diperintahkan olehmu untuk aku katakan. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ngerti enggak? Ya, jadi kamu harus banyak belajar supaya kamu itu jangan sesat dan menyesatkan manusia. Anda boleh berkata bahwa saya tidak ada ilmu, ya, tak masalah. Tetapi jelas, ya, di dalam Al-Quranmu mengatakan bahwa Miriam itu putri Imran, ya, saudara Harun. Nah, karena jelas di dalam kitab Taurat, Imran mempunyai anak, ya, yang bernama bernama Musa dan Harun, ya, dan punya saudara perempuan yang bernama Miriam. Itu jelas di dalam Al-Quran. Tapi itu lagi asumsi Anda bahwa Anda berkata bahwa dia hidup sejaman dengan Zakaria. Itu bertentangan dengan Al-Quran Anda. Kalau Anda berbicara tentang Daud, saya sudah katakan di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus adalah keturunan daripada Daud, ya, anak Yakub. Itu keturunan daripada Daud. Keturunan Daud dari suku Yehuda. Sudah jelas, ya. Sukunya sudah suku Yehuda, ya. Anak Yakub, anak Yusuf, anak Maria, ya. Jadi jelas. Silsilahnya, sukunya sudah jelas. Nah, sedangkan Isa Al-Masih, anak Miriam, saudara Harun, dari suku Lewi, ya. Tidak mungkin Yesus jadi suku Lewi atau Isa jadi suku Yehuda. Kan sudah jelas keturunannya. Jadi pemahaman Anda, ya, justru Anda lah yang tidak paham, ya, atau Quran Anda lah yang tidak paham, atau ala SWT yang tidak paham, sehingga Anda dipelintirkan otak Anda menjadi meyakini asal meyakini. Sedangkan di dalam Injil tidak pernah Maria atau ibu Yesus itu melahir di bawah pohon kurma. Tidak ada. Dia tidak menyendiri, dia punya tunangan, bertunangan. Tetapi Yusuf ini adalah orang saleh yang taat kepada hukum-hukum Allah. Mereka itu adalah orang Yahudi yang patuh kepada hukum Taurat. Jadi tidak sembarang. Makanya Allah memilih Maria ini adalah seorang suci atau seorang perawan yang belum dinodai. Dan Yusuf, ayah tirinya Yesus, adalah orang benar, ya, di mata Tuhan. Jadi jelas, ya, bahwa Quran tidak tahu siapa Yesus, siapa Isa. Jadi memang saya harus menerangkan
kepada umat terjemahan dari nol kembali. Karena memang ya sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat 18 dan seterusnya, memang umat ini disebut sebagai umat yang bodoh. Itu. Karena itulah kemudian ya saya harus pahamkan kepada Anda bahwa pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, beliau ini itu sudah tahu bahwa Maryam ibunda Isa alaihissalam itu hidup pada zaman yang berbeda, bertahun jauh dengan zamannya Nabi Harun. Maka tidak mungkin kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini merujuk kepada kitab Keluaran atau Bilangan, ya, yang mana secara langsung maupun tidak langsung itu bercerita tentang Maryam dan juga Nabi Harun. Jadi tidak ada pemahaman Rasulullah Muhammad SAW bahwa kata ukhta Harun itu bermakna saudara secara kandung. Bukan, tidak ada itu pemahaman itu. Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari, derajatnya sangat sahih, diceritakan gini. Ketika aku datang ke Najran, orang-orang Najran ini maksudnya orang-orang Kristen Najran. Lalu kemudian orang Najran ini, orang Kristen ini bertanya kepada aku, kamu membaca ya ukhta Harun. Wahai Rasulullah Muhammad SAW, kamu membaca ya ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun. Wahai Maryam, saudara perempuan Harun. Itu di dalam Al-Quran. Sedangkan Musa dilahirkan jauh sebelum Yesus. Kata orang Najran ini, ketika aku kembali kepada Rasulullah, aku bertanya tentang hal itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, mereka masyarakat zaman lampau, maksudnya orang-orang Yahudi masa lalu, itu dulu biasa memberi nama menurut nama-nama Nabi dan orang-orang saleh yang telah wafat sebelum mereka. Jadi mereka menamai orang itu dengan nama-nama orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang sudah jauh sebelum mereka itu ada. Contoh misalnya Yesus disebut sebagai anak Daud, iya kan? Disebut sebagai anak Abraham. Itu contoh yang sangat sederhana. Nah, lalu kisah ini ada sebuah fakta yang harus kamu pahami. Bahwa Kristen pada masa itu sudah mempertanyakan hal tersebut. Dan telah dijawab juga pada masa itu. Rasulullah juga sudah menjawabnya pada masa itu. Apa kata Rasulullah? Mereka orang-orang zaman lampau dulu biasa memberi nama menurut nama-nama Nabi. Dan orang-orang saleh yang telah wafat sebelum mereka. Jadi Rasulullah itu tidak mengatakan bahwa Maryam itu sekandung dengan Harun. Jadi frase kata sebelum mereka menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW memahami ayat itu. Dengan pemahaman bahwa Maryam hidup setelah Harun. Dan tentu saja bukan bermakna saudara kandung. Nah, satu hal lagi. Rasulullah Muhammad SAW itu mengetahui tradisi Semitik mengenai penyebutan nama. Karena itulah kemudian kamu harus banyak belajar. Jadi frase saudara tidak selalu bermakna harfiah. Hubungan saudara secara kandung. Itu yang perlu kamu pahami. Ya? Bagaimana kemudian di dalam surah Al-Araf misalnya ayat 65 atau 73 atau ayat 85 atau bagaimana kemudian disebut Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dikenal sebagai saudara masyarakat mereka masing-masing. Padahal mereka hidup pada masa yang berjauhan. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Atau yang di dalam ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh. Ya. Atau di dalam ayat 85 dikatakan, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Shu'aib. Padahal itu adalah menyebut kaum yang sudah jauh hidupnya pada masa Saleh, Shu'aib, dan juga Hud. Nah, apakah kemudian ayat ini menceritakan bahwa di ayat ini saudara di situ adalah saudara kandung? Tentu tidak. Begitu juga dengan kitab Anda yang saya katakan tadi. Ya, saudara perempuan Israel, saudara Yesus, saudara Daud, dan seterusnya. Itu bukan berarti bahwa saudara dalam arti kandung. Wahai kamu keturunan ular beludak. Bukan berarti orang-orang Farisi itu adalah anak keturunan ular. Makanya banyak belajar, ya. Tapi nggak apa-apa, Anda bertanya, saya senang. Tapi sejogjanya ketika Anda bertanya kepada saya, Anda jangan meninggalkan otak di rumah, dibawa serta. Supaya ketika saya menjelaskan, ilmu itu masuk, terserap ke dalam otak Anda. Supaya kedepannya nggak bertanya lagi.
Ya. Lalu mungkin Anda bertanya, kenapa harus Harun? Pertama, Ukhta Harun sebenarnya adalah hinaan bangsa Israel pada zamannya untuk menyindir Maryam. Karena pada saat itu Maryam telah dinasarkan oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Bait Allah. Jadi ayah ibu Maryam ini dikenal sebagai orang yang soleh oleh masyarakat. Karena itu ketika mendapati Maryam yang telah dinazarkan untuk berkhidmat di Bait Allah ternyata mempunyai anak, maka mereka melontarkan pertanyaan ironi kepada Maryam. Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara Harun, hai ukhti Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat, ibumu sekali-kali bukanlah orang pezina. Kenapa kamu hamil? Kenapa harus Harun? Karena Harun itu adalah orang yang suci. Ya, dan Maryam ini disebut sebagai keturunannya. Saudara daripada Harun itu sendiri. Dalam arti kata sama ketika saya katakan Yesus itu sebagai anak Daud. Itu yang pertama. Kedua, kenapa harus Harun? Ya. Saya mengingatkan begini. Saudara perempuan tidak bermakna saudara kandung. Bisa jadi punya relasi dari keturunan seorang. Misalnya keturunan Yehuda. Dia anggap saudara perempuan Israel. Maka maksudnya adalah keturunan Yehuda bersaudara dengan keturunan Israel lainnya. Yang tentu saja mereka bukan saudara kandung. Karena selisih beberapa ratus tahun. Begitu juga dengan Maryam dikatakan sebagai saudara perempuan Harun. Maksudnya adalah saudara perempuan dari keturunan Harun. Yang tentu saja bukan saudara kandung. Karena jika kandung maka jelas termasuk keturunan Harun yang lebih pas, putri Harun. Ya, ini Anda harus pahami dengan baik dan benar, ya, supaya Anda jangan menyesatkan umat dengan kesesatan Anda yang tidak ada ilmu itu. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 5 misalnya, di situ menyebut Elizabeth sebagai putri Harun. Tentu saja Elizabeth ini bukan putri Harun, bukan? Bukan putri kandungnya, bukan? Melainkan hanya keturunan Harun. Jadi, kalau Anda bertanya, ya tolong bawa akal supaya lain kali itu Anda tidak malu-maluin agama Anda sendiri. Sekali lagi saya katakan, di dalam Lukas 1 ayat 5, di situ diterangkan bahwa pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Nah, coba. Kalau Anda melihat dari ayat ini, berarti apakah kemudian Zakaria ini adalah istri daripada Zakaria itu yang namanya Elizabeth itu adalah Harun? Adalah keturunan daripada anak daripada Harun? Kan tidak. Tetapi hanya dikatakan bahwa Zakaria istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Gitu loh. Jadi kamu harus banyak belajar lah, ya, supaya bisa paham bahwa kalau Anda tidak memahami ilmu tentang Al-Quran, kemudian hanya menggunakan terjemahan, bertanya tentang Al-Quran, makanya nantinya jawabannya akan nampar kamu, kiri kanan, bolak-balik. Ngerti? Gini loh, Pra. Dalam Al-Quran itu dikatakan, ya, bahwa Allah itu telah menurunkan wahyu al-zikr kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan wahyu itu ilham, bukan berupa buku, bukan berupa tulisan. Ya. Dalam Al-Quran, semua orang beriman harus taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri ini adalah khilafah, penerus ajaran Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak pernah ada, ya, pembukuan ataupun perintah untuk membukukan Al-Quran. Itu tidak pernah ada. Karena itu semua hanya usulan dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, usulan dari Utsman, yang mau membukukan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebuah kitab suci. Itu bukan yang diturunkan Allah. Karena Allah berfirman, kamilah yang menurunkan Al-Quran berupa wahyu, dan kami pula lah yang memeliharanya. Yang memelihara adalah Allah, bukan para hafiz. Yang memelihara adalah Allah. Allah menjaga supaya Al-Quran itu terpelihara, tidak dibukukan dan tidak dihafalkan, tetapi diilhamkan, diwahyukan kepada penerus Nabi. Siapa penerus Nabi? Yang pantas tali estafet adalah ahlu bait yang ada di rumah Nabi, yaitu si Ali bin Abi Thalib.
bukan sahabat Nabi, karena sahabat Nabi ini orang luar. Tali estafetnya nggak kena untuk meneruskan khilafah daripada sang Nabi gitu. Dan betul, ulil amri itu harus ada gitu. Karena yang ditentukan untuk masuk surga adalah al-jamaah, al-sunnah wal jamaah. Namanya jamaah itu harus ada imam. Siapa imam orang Sunni? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka bukan al-jamaah. Karena mereka terpecah-pecah gitu. Orang yang harus taat kepada Allah harus punya ulil amri, punya Rasul. Itu sebagai orang yang diilhami atau sebagai wahyu yang diturunkan kepada orang itu. Muhammad ini perantara, firman, perantara dari firman Allah, dari wahyu Allah, supaya wahyu itu bekerja kepada manusia dengan cara pengajaran Nabi Muhammad. Itulah firman yang hidup di dalam Nabi Muhammad. Dan itu juga penerusnya ulil amri harus dengan cara yang sama diwahyukan sama Allah. Harus punya wahyu Allah. Kalau enggak, dia tidak pantas untuk menyandang sebagai ulil amri. Kalau cuma diangkat manusia, itu bukan ulil amri. Ya, seperti halnya Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab, itu diangkat manusia. Mereka tidak pantas menjadi ulil amri. Karena mereka tidak punya pewahyuan. Mereka bukanlah ulil amri gitu. Cie. Lulusan pesantren kilat dari Syiah nih. Berapa lama pesantren kilatnya? 2 hari, 3 hari. Ngarang bebas. Jadi saya luruskan ya pemahaman kamu yang kamu dapatkan dari luar Islam ya. Pernyataan bahwa Allah yang menjaga, Allah yang mewahyukan, dan Allah yang menjaga. Bagaimana cara Allah menjaga dan mewahyukan mewahyukan dan menjaganya? Itu terang kali. Allah memasukkan ayat-ayat suci Al-Quran itu ke dalam batin setiap umat Islam. Betul, Al-Quran itu dihafalkan oleh umat Islam. Meski kemudian budaya hafalan itu ya, disalurkan juga di dalam tulisan. Itu nggak ada masalah. Yang perlu kamu pahami adalah sebagai Rasul, Nabiullah Muhammad SAW tidak hanya sekedar menerima wahyu. Dirinya juga itu punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada para pengikutnya, bukan hanya kepada keluarganya. Dari sinilah kemudian muncul pemikiran untuk kemudian budaya hafalan itu juga dijadikan menjadi budaya tulisan, yaitu pencatatan dalam bentuk teks. Ya. Nah, pada tahap awal Al-Quran dituliskan di atas pelepah kurma, kulit binatang, potongan-potongan tulang, dan juga batu. Nah, untuk menuliskannya kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menobatkan, mengangkat para penulis wahyu dari sahabat-sahabatnya yang terkemuka seperti Ali, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Zabit, dan seterusnya. Jadi pada saat ada wahyu yang diturunkan atau ada wahyu yang disampaikan, Rasulullah Muhammad SAW kemudian memerintahkan mereka untuk menulisnya dan menunjukkannya tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga menuliskan pada lembar itu membantu penghafal-penghafal Al-Quran dalam hati itu untuk menjadi filter hafalan mereka antara kecocokan antara wahyu dengan hafalan dengan tulisan. Jadi Sa'id bin Sabit pernah berkata seperti ini, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah Muhammad SAW pada kulit binatang. Nah, yang perlu kamu pahami juga adalah di samping itu sebagian sahabat juga menuliskan Al-Quran itu di atas Al-Quran itu berdasarkan atas kemauan mereka masing-masing gitu loh. Tanpa ada perintah, berbeda dengan orang-orang yang merupakan sahabat-sahabat terkemuka yang memang diperintahkan untuk menulis. Jadi selain yang diperintahkan untuk menulis, ada juga sahabat yang punya inisiatif menulis sendiri. Nah, ini yang perlu kamu paham. Jadi para sahabat ini menuliskan juz dan surah yang mereka hafal langsung dari Rasul Muhammad SAW.
Ya. Lalu kemudian beberapa riwayat menyebutkan bahwa Said bin Sabit adalah orang yang terakhir kali membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada fase di mana Said sebelum membukukan Al-Quran itu membacakan Al-Quran itu sampai 30 juz di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi upaya penulisan Al-Quran itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tulisan-tulisan tersebut ya belum terhimpun dalam satu mushaf, tetapi bacaannya itu sudah ya, dihafalkan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ia tidak pernah menyalahkan bacaan itu salah, bacaan itu keliru, tidak. Dia tersusun rapi sesuai dengan bacaan Al-Quran yang ada saat sekarang. Jadi Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW betul tidak sekaligus, melainkan secara berangsur atau bertahap. Namun kendati demikian, semuanya dituliskan teratur seperti yang Allah wahyukan dalam satu riwayat. Az-Zakarsi berkata, Al-Quran tidak dituliskan dalam satu mushaf pada zaman Nabi agar ia tidak berubah pada setiap waktu. Oleh sebab itu, penulisnya dilakukan kemudian sesudah semuanya lengkap. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, kenapa tidak dituliskan seperti yang engkau mau? Karena pada saat itu, pada saat Rasulullah Muhammad SAW, memang proses wahyuan itu masih berlangsung. Jadi ilmu-ilmu di luar Islam yang kamu terima itu kemudian kamu ingin pamerkan di sini itu tidak ada apa-apanya bagi saya. Ya, jadi percuma, saudara Togar.